Ustaz, saya sering mengingatkan istri saya yang sering nonton sinetron di malam hari, kadang sampai larut malam. Saya lihat sepertinya sudah kecanduan sinetron. Saya sudah mengingatkan istri, tapi malah istri marah dan anggap saya nggak suka kalau melihat istri bahagia. Dan saya dianggap ceriwis. Padahal saya menasihati dengan lembut. Saya kasih tahu kalau terus melihat sinetron bisa mencuci otak kita, akhirnya kepribadian kita bisa meniru peran sinetron. Lagi pula, saya ingin istri lebih bisa menjaga diri, menjaga kondisi untuk istirahat karena sudah capek kerja di rumah dan toko. Tapi saran saya itu tidak diindahkan. Dan saya ingatkan, daripada nonton sinetron, kan lebih baik mendengarkan kajian di TV. Kalau nggak bisa tidur, dengan ngaji atau murotal akan mudah ngantuk. Tapi istri bilang, wong ngaji kok terus. Apa? Wong ngaji kok terus. Ngaji kok terus? Ya. Waktu ngaji ya ngaji, waktu santai atau hiburan ya lihat hiburan. Setelah istri bilang begitu, saya hanya diam dan saya tinggal tidur daripada berdebat. Apakah saya salah dalam mengingatkan istri demikian, Ustadz? Kami berdua sudah mengaji sejak tahun 2007. Kalau betul yang Bapak ngendikake tadi, ya itu sudah betul. Bapak selaku imam, suami, itu memberikan nasihat kepada istri, memberi nasihat yang baik, mengingatkan istri tentang kebenaran din ini, itu kewajiban Bapak. Ya, itu sudah betul. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kewajiban Bapak itu memberi nasihat kepada istri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri dari kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salah satunya warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Apakah dia senantiasa memberi nasihat istri dan keluarganya, mengajak ke jalan Allah dan Rasulullah atau tidak? Itu akan ditanya. Begitu pula istri itu pemimpin dalam hal apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri itu pemimpin dalam rumah suaminya. Maka nanti istri juga akan dimintai pertanggungjawab terkait kepemimpinannya. Kalau suami tadi memberikan nasihat yang baik, benar, tidak menyalahi syariat, tidak melanggar Quran maupun sunnah, maka kewajiban istri itu taat. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba au kariha illam yu'mar bimaksiyah. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wa la ta'ah. Kewajiban setiap muslim itu mendengar dan taat. Lah istri tadi mendengarkan nasihat yang baik, benar dari suaminya. Kalau istrinya tadi betul-betul sebagai seorang muslimah, maka kewajibannya dengar dan taat. Ilam yu'mar bimaksiyah. Kalau dia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diminta diajak kepada maksiat, untuk berbuat maksiat, maka jangan dengar, jangan taat. Lah tadi suami menasihati dengan nasihat yang dibenarkan oleh agama.
Karena sudah melihat istri itu kecanduan melihat sinetron. Bahkan banyak ibu-ibu ini lihat sinetron, ya, lakone yang disenangi kebetulan menurut sutradaranya harus meninggal, nangis ibu-ibu. Piye to ya kok kaya ngono, kok ya mati, kok bisa nangis. Ini mungkin yang lagi viral ini kan. Ibu-ibu kan baru seneng apa sinetron apa itu? Ikatan Cinta. Nah, mungkin begitu. Isinya apa? Wallahu alam saya juga tidak tahu. Tetapi itu kan sedang viral itu, Ikatan Cinta. Sehingga waktunya habis untuk melihat sinetron. Sinetron satu selesai, ganti channel lain melihat sinetron yang lain. Apakah tidak boleh? Ya, memang hiburan itu mubah selama hiburan itu tidak melanggar syariat, itu perkara yang mubah. Namun hati-hati, sekalipun itu mubah, jangan sampai israf. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan apalagi sampai kecanduan seperti ibu ini tadi, ingat, innallah la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat israf. Meski dalam hal mubah. Jangankan hiburan, makan minum yang zatnya halal dan tetapi tidak thayyib, Allah tidak cinta. Kulu washrabu wala tusrifu, kan begitu kata Allah. Makanlah, minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Makan minum yang halal, namun juga harus dengan thayyib. Thayyib itu berarti baik untuk kesehatannya, baik untuk fisiknya. Kalau orang yang kebetulan mengidap diabetes, berlebih-lebihan dalam gula, maka itu israf kata Allah. Meskipun halal, gula itu kan zatnya halal. Namun kalau berlebih-lebihan berarti melanggar ketetapan Allah. Allah sudah membuat ketetapan wala tusrifu. Nah, kalau kita makan gula, konsumsi gula berlebih-lebihan berarti kita memakan sesuatu yang tidak thayyib bagi tubuh kita. Nah, kalau makan sesuatu yang tidak thayyib, maka kita melakukan perbuatan israf, berlebih-lebihan. Tengkleng, sate kambing, jeroan, sekalipun itu halal, disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang menyembelih juga orang yang sholatnya tertib. Namun itu tidak thayyib bagi penderita kolesterol, ya, bagi penderita apalagi asam urat mungkin, dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun zatnya halal, namun tidak thayyib. Tidak thayyib, tidak baik. Bagi apa? Bagi tubuh. Karena menurut medis, orang yang terkena penderita kolesterol, apalagi sampai qadarullah sudah sampai stroke, kok mengkonsumsi yang demikian, maka itu tidak thayyib bagi tubuhnya. Nah, kalau tidak thayyib, kalau sudah yang terkena stroke, maka tidak akan sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya karena terus mengkonsumsi apa yang oleh medis itu tidak boleh. Maka kalau terus mengkonsumsi itu, meskipun zatnya halal, namun ketahuilah itu tidak thayyib. Kalau tidak thayyib, tidak baik bagi tubuh, maka kita telah menabrak larangan Allah, wala tusrifu. Jangan kamu berbuat israf. Israf itu bukan hanya berarti kita makan minum sesuatu yang haram, bukan. Kalau haram itu sudah barang tentu israf. Ya, ini berlebih-lebihan itu zatnya halal. Ya, kalau tadi haram,
maka kita tidak diperintah untuk makan minum. Kalau itu jelas-jelas haram, maka perintahnya kita harus menghindari makan minum yang haram. Nah, berarti ini zatnya halal, namun kita dilarang, diwanti-wanti oleh Allah, jangan berbuat israf. Contoh, orang yang ukuran perutnya kuat makan hanya setengah piring, kalau dia makan 1 piring, berarti dia israf. Nanti kemelekeran sampai resletingnya tidak cukup, sehingga resletingnya harus dibukakan bar kue tele-tele kewareken. Zatnya halal, namun menyebabkan dia perutnya itu sesak, sebah, sesak, nafas sulit, sehingga tele-tele dan lain sebagainya, mergo kewareken. Berarti untuk tubuhnya yang kewareken itu menyebabkan tubuh tidak thayyib, tidak baik, maka itu israf. Lah apalagi tadi, ya, sebagaimana yang ditanyakan tadi, hiburan kok sampai kecanduan, lihat sinetron kok sampai kecanduan, berarti itu israf, berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, sampai kapanpun Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Ketika diberi nasihat, jawabnya ngaji kok terus. Ya memang konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang beriman, ngaji itu menjadi konsekuensi kita seumur hidup. Selama kita masih diizinkan oleh Allah untuk hidup, selama itu pula kita punya kewajiban tadabbur Quran, tadabbur ayat-ayat Allah, dalam arti ngaji. Ngaji itu sampai mati. Selama kita hidup sebagai hamba Allah yang beriman, selama itu pula kewajiban kita ngaji. Tadabbur Quran, ngaji. Ngaji untuk kemudian diamalkan, bukan hanya sebagai pengetahuan. Kalau hanya sebatas sebagai pengetahuan belaka tanpa diamalkan, maka tidak membawa manfaat apapun. Karena yang namanya hasil kaji itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah ini diingatkan dengan kebaikan malah jawab, ngaji kok terus. Lah kalau ibu sudah tidak kerso ngaji, tidak kerso tadabbur Quran, maka jangan menjadi orang Islam. Jangan menjadi orang yang beriman. Karena kewajiban orang Islam, kewajiban orang yang beriman itu sepanjang hidupnya harus ngaji. Bagaimana mungkin dia akan mengamalkan agama ini kalau tidak mau ngaji? Lah ngaji itu harus istiqomah. Kalau tadi dikatakan wayai ngaji, wayai nonton TV, wayai hiburan, wayai kerja, coba istafti qalbaki, kan itu, tanyakan nuraninya ibu. Dari yang tadi disebutkan itu, wayai ngaji, wayai nonton TV, kira-kira waktunya yang digunakan lebih banyak mana? Kita kan benar wayai ngaji, wayai nonton TV, wayai hiburan, kan kita benar. Namun coba tanya nurani kita masing-masing. Dari waktu yang kita gunakan untuk zikrullah, ngaji misalkan, dengan waktu yang kita gunakan untuk duniawi kita, entah itu nonton TV, entah itu nonton HP, entah itu bermain game online, entah itu WA-WA-an, Instagram, bermedsos ria, itu kira-kira lebih banyak mana yang kita gunakan? Apakah waktu yang kita gunakan sehari 24 jam ini lebih banyak untuk zikrullah atau untuk urusan-urusan duniawi? Lebih banyak mana? Dari 24 jam ini,
berapa jam habis untuk urusan duniawi termasuk nonton sinetron tadi. Dan berapa menit, saya tidak katakan berapa jam, berapa menit yang digunakan untuk zikrullah. Nah, itu yang tahu panjenengan. Ya, kalau bapak menasehati tadi sudah betul. Adapun istri belum mau, ya terus digeretai, dinasehati dengan santun. Kemudian didoakan. Nasihati istri dengan baik, jangan dengan kasar, jangan dengan keras. Namun istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi kita begitu. Nasihatilah para istri itu dengan baik. Mengapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena sesungguhnya wanita, para istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu. Dan sebengkok-bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kata Nabi kita begitu. Jika kamu pergi ingin meluruskan bengkoknya istri dengan kekerasan, maka kasar tahu, kamu akan mematahkan kebengkokan itu. Kalau ingin meluruskan, jangan dengan kasar, namun dengan cara santun, cara lembut, cara yang baik. Niscaya tidak akan patah. Namun kalau kita tidak mau menasehati, berarti kita mendiamkan, wis porah. Kata Nabi kita, wa in taraktahu lam yazal a'waja. Jika kamu diamkan kebengkokan itu, kamu tidak berusaha untuk meluruskan dengan lemah lembut, maka selama tidak ada usaha untuk meluruskan, maka selama itu pula istri tetap dalam keadaan bengkok. Maka wastausu bin nisa'i khairan. Hadis Nabi itu ditutup dengan kalimat wastausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah para istri dengan baik, dengan tutur kata yang santun, omongan yang mengenakkan hati, enak didengar, menenteramkan hati. Kalau istri dinasihati ngoso, ya terus jangan sakit hati, terus digeretai, kemudian didoakan. Nanti lambat laun niscaya kalau kita istiqomah menasihati dengan baik, dengan santun, istiqomah mendoakan, insya Allah ya, mudah-mudahan doa kita kepada Allah, nanti hati istri kita dibuka oleh Allah, kemudian bisa menerima nasihat yang isinya kebaikan dan kebenaran, sehingga tidak kecanduan sinetron lantas mengabaikan waktu-waktu yang seharusnya ya, bermanfaat untuk zikrullah. Karena Nabi kita juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, terus istiqomah, berusaha nasihati istri dan terus doakan. Mudah-mudahan istri mau menerima nasihat kebaikan dan kebenaran dari panjenengan. Enggak ada lagi.